Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam pembahasan soal KSM Biologi. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSM Biologi tingkat provinsi yang diadakan pada tahun kemarin, yaitu tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Baik, kita mulai kerjakan dari soal yang pertama. Pohon sahabi dikisahkan dan diyakini pernah menjadi tempat Nabi Muhammad SAW di masa kecil bertemu dengan seorang biarawan Nasrani yang bernama Bahira. Pohon ini menjadi satu-satunya yang dapat tumbuh subur di suhu yang sangat panas dan kondisi kurang air. Pohon sahabi bahkan tumbuh kokoh di tanah yang berpasir dan bahkan dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Morfologi pohon tersebut sesuai untuk menunjang hidup pada lingkungan tersebut adalah baik, jadi pohon sahabi yang diceritakan pada soal merupakan jenis pohon yang dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim, yaitu pada kondisi lingkungan yang panas serta kurang air. Baik, kita cek dari pilihan jawaban yang A. Batang pohon mampu menampung volume air yang besar. Pada kondisi ini merupakan salah satu bentuk adaptasi suatu jenis tanaman untuk dapat bertahan hidup pada kondisi ekstrim. Namun, pada pilihan jawaban A dijelaskan pula bahwa batang yang memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Nah, ini kurang sesuai ya. Bentuk maupun ukuran batang yang bervariasi tidak memiliki pengaruh pada suatu tumbuhan untuk melakukan adaptasi pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Pilihan jawaban B, bagian daun terdapat struktur khusus atau termodifikasi, sehingga luas permukaan daun menjadi mengecil. Nah, pada kondisi ini merupakan salah satu bentuk adaptasi tumbuhan untuk dapat hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Kita cek pilihan jawaban C. Memiliki perakaran preatopit dengan akar yang panjang, bercabang banyak, dan agak tebal. Pada pilihan jawaban C ini juga merupakan salah satu bentuk adaptasi tumbuhan di lingkungan yang ekstrim. Kemudian pilihan jawaban D memiliki perakaran aerial yang membantu pohon berdiri kokoh serta memudahkan untuk respirasi, penyerapan air, dan nutrisi. Nah, akar aerial merupakan akar udara yang biasanya ditemukan pada tanaman yang hidup di lingkungan yang lembab atau tropis. Nah, sehingga pilihan jawaban D tidak sesuai. Nah, sekarang yang tersisa adalah pilihan jawaban B dan C. Keduanya merupakan salah satu bentuk adaptasi tumbuhan untuk dapat hidup di daerah yang ekstrim. Nah, tetapi jika harus memilih salah satu, maka pilihan jawaban C inilah yang lebih tepat. Karena bukan hanya memiliki modifikasi bentuk daun, seperti memiliki permukaan yang kecil, tetapi pada kondisi perakaran yang panjang, bercabang banyak, dan agak tebal, membantu tanaman untuk menemukan sumber air yang jauh dari permukaan tanah, sehingga dapat mencapai sumber air yang dapat mendukung kelangsungan hidup tanaman tersebut pada kondisi ekstrim. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai untuk soal nomor 1 adalah pilihan jawaban C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui bahwa aktivitas dan gerakan dengan intensitas sedang bila dilakukan setiap hari dapat memiliki beberapa manfaat kesehatan jangka panjang. Salah satunya adalah aktivitas gerakan yang dilakukan saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Posisi dan transisi sholat yang berbeda merupakan gerakan yang terjadi di hampir semua sendi tubuh. Praktik sholat dapat membantu dalam proses rehabilitasi pada pasien dengan gangguan neurologis atau muskuloskeletal karena melibatkan upaya minimal dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Pertanyaannya adalah, pernyataan di bawah ini yang paling tepat terkait dengan praktik sholat yang dapat membantu dalam proses rehabilitasi kardiovaskular pada pasien adalah. Baik, kita cek pada pilihan jawaban A. Gerakan fisik selama sholat dapat membantu meningkatkan trombus vena dalam. Nah, perlu diketahui bahwa adanya trombus vena dalam merupakan keadaan yang tidak dikehendaki oleh tubuh.
Jadi dengan adanya gerakan sholat sebenarnya adalah mencegah terjadinya trombus vena. Jadi dengan adanya gerakan sholat justru mencegah terjadinya trombus vena dalam dan malah bertujuan untuk memperlancar aliran darah. Sehingga pada pilihan jawaban A adalah salah. Pilihan jawaban C, posisi ruku yang sempurna dalam sholat dapat membantu melancarkan aliran darah, juga getah bening, limfa, dan kekuatan otot lengan. Nah, pada pilihan jawaban C, lebih terkait dengan kesehatan sistem limfatik dan sirkulasi darah secara umum. Bukan berkaitan langsung dengan kardiovaskular. Jadi pilihan jawaban C salah. Kita cek pada pilihan jawaban D. Pada gerakan iftirashi, aliran darah menuju otak meningkat yang menyebabkan darah kaya oksigen dapat mengalir maksimal ke dalam otak. Nah, pada pilihan jawaban D lebih terkait dengan kesehatan sistem limfatik ya, serta sirkulasi darah secara umum. Jadi tidak berkaitan langsung dengan sistem kardiovaskular. Jadi pilihan jawaban D kurang tepat. Nah, pada pilihan jawaban B, sholat dengan gerakan berulang-ulang dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik sehingga bermanfaat bagi pasien yang memiliki hipertensi ringan. Nah, jadi pada saat tekanan darah yang terkontrol akan membantu mengurangi resiko komplikasi kardiovaskuler. Sehingga pada soal nomor 2, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Adab makan dan minum dalam Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adab makan Rasulullah seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Pertanyaannya berikut adalah manfaat dari kebiasaan makan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, kecuali baik. Jadi pada soal nomor 3 hadis di atas artinya adalah sebagai berikut. Ketenangan atau bersikap tenang adalah dari Allah dan tergesa-gesa adalah dari setan. Kita cek pada pilihan jawaban A. Dapat merangsang hormon leptin dan memperkuat sinyal hormon kolesitokinin. Nah, kedua hormon ini, baik hormon leptin dan hormon kolesitokinin, merupakan hormon yang berperan dalam mengatur nafsu makan dan pencernaan. Sehingga pada pilihan jawaban A, saat kondisi makan dengan tenang atau tidak terburu-buru, akan mengaktifkan kedua hormon ini dan membantu tubuh dalam mencerna makanan dengan baik. Jadi pilihan jawaban A benar. Kita cek pada pilihan jawaban B. Membantu sistem pencernaan dalam menyerap makanan. Saat makan dalam kondisi tenang, maka sistem pencernaan akan bekerja lebih efektif. Sehingga pada pilihan jawaban B juga benar. Kita cek pada pilihan jawaban D. Kebiasaan baik makan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah di atas, baik bagi penderita penyakit kronis. Nah, pada beberapa pasien yang menderita penyakit kronis, makan dengan kondisi tenang atau tidak terburu-buru akan membantu pencernaan dalam mencerna makanan. Selain itu, akan membantu pula dalam mengurangi stres bagi penderita penyakit kronis. Sehingga pada pilihan jawaban D, jawabannya benar. Kita cek pada pilihan jawaban C, membantu menghasilkan energi lebih banyak bagi tubuh. Nah, energi yang dihasilkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih banyak merupakan hasil akhir dari proses pencernaan yang baik. Tetapi hal ini tidak berkaitan langsung ya teman-teman dengan adab makan seperti yang dicontohkan pada hadis di atas. Sehingga yang bukan termasuk dari manfaat dari adab makan di atas adalah yang bagian C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Mutasi adalah salah satu cara dari Allah untuk mengatur kehidupan di alam hingga di level sel. Mutasi menyebabkan perubahan dan diyakini para ahli sebagai salah satu penyebab keanekaragaman hayati di bumi. Bila suatu sel tidak pernah melewati fase anafase, maka ada kemungkinan bahwa mutasi mencegah terjadinya A. Pembentukan miosin, B. Pembentukan mikrotubul, C. Pembentukan protein yang berperan dalam penebalan kromosom, dan D. Sintesis aktin. Baik, jadi anafase adalah fase di mana kromosom yang telah diduplikasikan ditarik ke arah kutub yang berlawanan dari sel.
Nah, ketika suatu sel masuk ke fase anafase, pasangan kromatit tersebut akan ditarik ke arah kutub yang berlawanan oleh mikrotubul. Nah, mikrotubul sendiri adalah struktur yang membentuk spindel mitosis dan bertanggung jawab untuk memisahkan kromosom selama fase anafase. Nah, jika mutasi mencegah pembentukan mikrotubul, maka sel tidak akan dapat melanjutkan ke fase anafase karena kromosom tidak dapat dipisahkan dengan benar. Sehingga pada soal nomor 4, bila suatu sel tidak pernah melewati fase anafase, maka ada kemungkinan bahwa mutasi mencegah terbentuknya mikrotubul. Sehingga pada soal nomor 4, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Terdapat beberapa nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain pada surat nomor 16 dan surat nomor 29. Kedua hewan yang disebutkan tersebut memiliki kesamaan, yaitu A. Jumlah kaki dan antena, B. Bagian tubuh yang terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen, C. Memiliki jumlah mata majemuk yang sama, D. Memiliki sistem sirkulasi terbuka. Nah, berkaitan dengan surat nomor 16 dan surat nomor 29 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa surat nomor 16 merupakan surat An-Nahl yang artinya lebah, dan surat nomor 29 merupakan surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Berikut merupakan morfologi dari laba-laba dan juga lebah. Baik, kita akan mencari persamaan dari keduanya, yaitu persamaan antara lebah dan juga laba-laba. Mulai dari pilihan jawaban yang A, jumlah kaki dan antenanya sama. Pada lebah memiliki kaki sebanyak 6 buah dan memiliki antena sebanyak 2 buah. Sedangkan pada laba-laba memiliki 8 buah kaki dan tidak memiliki antena. Nah, sehingga pada pilihan jawaban A salah. Pilihan jawaban B, bagian tubuh, yaitu terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Pada lebah memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, toraks, dan juga abdomen. Sedangkan pada laba-laba memiliki 2 bagian tubuh, yaitu kepala yang bergabung dengan dada, yaitu cephalothorax, dan juga abdomen. Sehingga pilihan jawaban B salah. Pilihan jawaban C memiliki jumlah mata majemuk yang sama. Lebah memiliki 2 mata majemuk, sedangkan laba-laba tidak memiliki mata majemuk. Sehingga pilihan jawaban C kurang tepat. Pilihan jawaban D memiliki sistem sirkulasi terbuka. Lebah memiliki sistem sirkulasi terbuka dan laba-laba juga memiliki sistem sirkulasi terbuka. Jadi keduanya memiliki sistem sirkulasi yang sama, yaitu tipe sistem sirkulasi terbuka. Sehingga pada soal nomor 5, pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu gerakan dalam sholat seperti yang disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut. Gerakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tersebut apabila ditinjau dari manfaat bagi tubuh adalah. Jadi pada soal nomor 6 berkaitan dengan sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Zaidah melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Maka ketika beliau sedang melakukan ruku, beliau meluruskan punggungnya sehingga jika dituangkan air di atas punggungnya, air tersebut tidak akan tumpah. Jadi pada soal nomor 6 berkaitan dengan salah satu gerakan dalam sholat, yaitu gerakan ruku. Kita kembali ke soal. Jadi gerakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu gerakan ruku tersebut apabila ditinjau dari manfaat bagi tubuh adalah pilihan jawaban A, darah yang kaya akan oksigen akan maksimal mengalir ke bagian otak. Jadi pada pilihan jawaban A berkaitan dengan posisi sujud, di mana letak kepala lebih rendah daripada jantung, sehingga darah yang kaya akan oksigen akan maksimal mengalir ke bagian otak. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan
Gerakan yang dimaksudkan pada soal nomor 6 yaitu gerakan ruku. Sehingga pada pilihan jawaban A kurang tepat. Kita cek pada pilihan jawaban C. Bermanfaat untuk merelaksasikan otot sekitar leher, kepala, dan menyempurnakan aliran darah di kepala. Pilihan jawaban C juga sama dengan A, yaitu relevan dengan posisi sujud dalam sholat, di mana letak kepala lebih rendah daripada jantung. Sehingga pilihan jawaban C kurang tepat. Kita cek pada pilihan jawaban D. Untuk melatih kekuatan otot tertentu termasuk otot dada, di mana beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Nah, pada bagian D, sama, yaitu lebih relevan dengan gerakan sujud dalam sholat, atau posisi lain di mana lengan menanggung beban tubuh, sehingga pilihan jawaban D kurang tepat. Kita cek pada pilihan jawaban B. Menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan juga pusat syaraf. Nah, posisi ruku yang lurus dan sejajar dapat membantu menjaga tulang belakang dalam posisi yang benar. Nah, hal ini penting untuk menjaga kesehatan tulang belakang serta fungsinya sebagai pusat syaraf. Sehingga pada soal nomor 6 pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 sebagaimana berikut. Ayat ini menceritakan tentang fenomena alam terkait dengan hubungan tumbuhan dan lingkungannya, maka interaksi yang terjadi antara tumbuhan dan lingkungan yang dibahas adalah, jadi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 di atas artinya adalah sebagai berikut. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Baik, kita cek pada pilihan jawaban A, yaitu fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan proses tanaman menghasilkan makanan berupa glukosa serta menghasilkan oksigen. Kemudian D adalah germinasi, di mana germinasi merupakan proses biji berkecambah menjadi tanaman muda, di mana mula-mula disertai dengan adanya air. Dengan air tersebut akan mengaktifkan biji tersebut sehingga dapat berkecambah. Kemudian pilihan jawaban C yaitu dormansi. Dormansi adalah periode tidak aktif pada tumbuhan. Nah, pada pilihan jawaban C ini sudah jelas ya, tidak berkaitan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, karena pada pilihan jawaban C yaitu dormansi merupakan kondisi sebaliknya dari penjelasan ayat di atas. Jadi tumbuhan tersebut dalam periode tidak aktif sehingga tidak dapat tumbuh. Kemudian pilihan jawaban D yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap yang lebih terkait dengan siklus air secara umum. Jadi pilihan jawaban D juga tidak sesuai. Nah, sekarang yang tersisa adalah pilihan jawaban A yaitu fotosintesis dan pilihan jawaban D yaitu germinasi. Fotosintesis memang benar memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan suatu tanaman. Tetapi fokus utama dalam fotosintesis adalah penggunaan sinar matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah di atas, yang lebih ditekankan adalah penurunan air hujan sehingga dapat menghasilkan buah-buahan. Nah, hal ini sejalan dengan pilihan jawaban D yaitu germinasi, di mana pada proses tersebut melibatkan air sehingga dapat menumbuhkan buah-buahan. Sehingga pada soal nomor 7, pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kebiasaan tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sepatutnya diteladani oleh kita semua, seperti pada sebuah hadis di bawah ini.
Jadi, tidur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah berkaitan dengan kondisi hormon pada tubuh manusia, seperti yang ditunjukkan pada grafik, apakah A, B, C, atau D. Nah, untuk menjawab soal di atas, kita perlu mengetahui makna dari hadis berikut. Jadi, hadis tersebut berkaitan dengan pola tidur Rasulullah yang maknanya adalah sebagai berikut. Jadi, beliau tidur pada awal malam, kemudian bangun pada sepertiga malam terakhir. Kemudian beliau sholat pada sepertiga malam tersebut dan kembali tidur. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, beliau bangun, dan jika membutuhkan mandi, beliau mandi. Jika tidak, beliau hanya berwudu dan kemudian keluar untuk melakukan sholat subuh. Nah, berkaitan dengan pola tidur tersebut, ada dua peranan hormon, yaitu hormon melatonin dan juga hormon kortisol. Di mana hormon melatonin adalah hormon yang mempersiapkan tubuh untuk tidur dan membantu menjaga kualitas tidur yang baik. Sedangkan hormon kortisol adalah hormon yang membantu tubuh untuk merespon stres. Nah, hormon ini membantu seseorang untuk bangun dan beraktivitas kembali. Nah, selanjutnya untuk menentukan grafik mana yang benar, maka teman-teman silakan perhatikan grafik berikut. Jadi ada dua peranan hormon, yaitu hormon melatonin dan juga hormon kortisol. Jadi hormon melatonin atau hormon yang mempersiapkan tubuh untuk tidur, maka hormon tersebut akan mulai aktif pada awal malam, yaitu sekitar pukul 6 sore. Nah, kemudian akan mencapai puncaknya pada pertengahan malam, sehingga seseorang akan memperoleh kualitas tidur yang semakin baik. Nah, selanjutnya melatonin akan mengalami penurunan, yaitu pada sepertiga malam. Nah, pada saat itulah Rasulullah akan bangun untuk melakukan sholat malam. Sedangkan hormon kortisol adalah hormon yang membantu tubuh untuk bangun dan beraktivitas kembali. Hormon kortisol ini akan meningkat kembali di pagi hari menjelang subuh. Sehingga pada soal nomor 8, gambar grafik yang sesuai dengan pola tidur Rasulullah, yaitu grafik pada bagian C, di mana melatonin akan mulai meningkat pada pukul 6 sore dan mencapai puncaknya pada pertengahan malam, dan kemudian turun kembali pada sepertiga malam yang digunakan untuk melaksanakan sholat malam. Sedangkan hormon kortisol, dia akan meningkat, yaitu pada sekitar pukul 6 pagi. Di mana pada waktu tersebut seseorang akan bangun kembali untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat 27 yang berbunyi, "Fa'ambatna fiha habba." Ayat di atas menjelaskan tentang pertumbuhan makhluk hidup. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang terkait dalam ayat tersebut adalah A. Hormon giberelin, B. Hormon tiroksin, C. Hormon endokrin, D. Hormon antokalin. Jadi pada surat Abasa ayat 27 di atas, artinya adalah lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Nah, untuk menjawab soal nomor 9, kita akan menentukan hormon manakah yang berperan dalam mendukung pertumbuhan biji-bijian pada suatu tanaman tersebut. Kita cek pada pilihan jawaban B, hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin adalah hormon yang dihasilkan oleh hewan atau manusia yang berperan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, hormon tiroksin dihasilkan oleh kelenjar tiroid dalam tubuh hewan atau manusia. Jadi pada pilihan jawaban B salah. Kemudian yang bagian C adalah hormon endokrin. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh hewan atau manusia. Sehingga pilihan jawaban C salah. Kemudian pilihan D, hormon antokalin. Nah, tidak ada ya hormon seperti ini. Kemudian bagian A, hormon giberelin. Nah, hormon giberelin merupakan hormon yang berperan dalam proses perkecambahan biji. Nah, sehingga pada soal nomor 9,
hormon yang berperan dalam proses menumbuhkan biji-bijian adalah hormon giberelin. Sehingga pada soal nomor 9 pilihan jawabannya adalah yang bagian A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 10. Salat wajib merupakan ibadah yang harus dilakukan 5 kali dalam sehari. Pada dasarnya terdapat 4 jenis posisi tubuh saat sholat, yaitu qiyam atau saat posisi berdiri, kemudian ruku, sujud, dan tasyahud. Setiap gerakan pada tubuh manusia akan mempengaruhi denyut jantung yang dihasilkan. Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang denyut jantung yang dihasilkan pada setiap posisi sholat. Data dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah grafik dari detak jantung saat posisi istirahat, kemudian posisi qiyam, ruku, sujud, serta posisi tasyahud. Berdasarkan informasi di atas, maka pernyataan yang paling tidak tepat adalah, baik, kita akan analisa satu persatu dari jawaban di atas. A. Denyut jantung terendah dihasilkan saat gerakan sholat yang mensyaratkan posisi kepala paling rendah. Nah, posisi kepala paling rendah adalah saat posisi sujud. Jika kita lihat pada grafik di atas, saat posisi sujud menempati posisi dengan denyut jantung yang paling rendah, yaitu sebesar 73. Sehingga pilihan jawaban A benar. Pilihan jawaban D, denyut jantung tertinggi, dihasilkan saat gerakan sholat yang mensyaratkan posisi kepala paling jauh. Nah, posisi kepala paling jauh adalah saat posisi berdiri. Nah, atau saat posisi qiyam. Kita lihat pada grafik, jadi pada saat posisi qiyam, denyut jantungnya adalah 85 atau posisi paling tinggi. Sehingga pada pilihan jawaban B benar. Kita lihat pada pilihan jawaban D. Denyut jantung ditentukan oleh posisi jantung terhadap kepala. Nah, benar ya, pada pilihan jawaban D. Kita cek pada pilihan jawaban C. Denyut jantung meningkat dari sujud ke tasyahud karena darah mengalir ke bagian bawah tubuh sehingga harus ditarik oleh jantung. Nah, pernyataan ini salah ya teman-teman. Dari grafik kita melihat bahwa denyut jantung meningkat dari posisi sujud ke posisi tasyahud. Namun alasan peningkatan denyut jantung bukan karena darah mengalir ke bagian bawah tubuh. Peningkatan denyut jantung dari sujud ke posisi tasyahud lebih dimungkinkan atau disebabkan oleh perubahan posisi dari posisi sujud ke posisi duduk. Sehingga untuk soal nomor 10, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Nah, buat teman-teman, apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan soal-soal lain yang perlu dibahas, boleh silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.